Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mulai dengan berdoa di dalam hati. Amin. Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, Allah yang Maha Kasih kepada semua manusia, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk memikul dosa kami melalui kematiannya di salib. Teguhkanlah hati kami untuk sungguh-sungguh meyakini pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, sehingga kami senantiasa berpegang pada pengharapan yang kokoh akan belas kasih-Mu yang tak berkesudahan. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih,
Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini, Minggu Palmarum, dengan tema Hosana di tempat yang maha tinggi, yang tertulis dalam Yesaya 50 ayat 4-9a. Kita baca secara bergantian, nanti di ayat terakhir kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat dengarmu. Sebab itu aku meneguhkan hatiku Seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Kita baca bersama. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sampai demikian pembacaan firman. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Mari kita dengar pujian dari paduan suara ulos.
Untuk menyambut pengakuan dosa, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Sering ku tanya, akhir hidupku yang fana, Jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa hati tubuhku pun lemah. Cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan, doa dan keluh, biar ku tenteram, meskipun dalam gemuruh. Dikala matahari terbenam, ketika datang mempelai, apakah sulukku tetap terang, menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergemar di taman dunia yang penuh cemar? Atau jiwaku akan menentang menuju surga yang tenang? Lihatlah Tuhan, pergumulanku, padamu Tuhan, doa dan pengharapanku. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang kita lalui, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita, terhadap keluarga, terlebih kepada Tuhan kita. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mulai dengan berdoa di dalam hati. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepada-Mu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Demikian hukum Tuhan. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan berzina. Hukum Taurat yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum Taurat yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum Taurat yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Sampai demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku bermegah indah dan ku menyanyi bergema. Memuji kasih Allahku dan dicurahkan padaku. Jangan biarkan jiwaku pandang ragamu bangunlah, dan atas berkat anugerah, karena selama hidupku akan ku puji Allahku. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama. Kepadanya beroleh damai
Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal, itu yang senantiasa menguasai hati, jiwa, dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Minggu kita adalah Minggu Palmarum. Tema Minggu Palmarum kita, Hosanna di tempat yang maha tinggi. Dari teks firman yang akan kita baca, Markus 11 ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan bacakan teks ini untuk kita. Mari kita buka Alkitab kita dan mari kita perhatikan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dengan minyak narwastu sebagai tanda kematian dan penguburannya.' Juga di sini disebut nama Bukit Zaitun, tempat dari mana Yesus akan terangkat ke sorga 40 hari setelah kebangkitannya dari antara orang-orang mati. Tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang bersejarah dalam Injil, bukan hanya bagi Yesus, tapi juga bagi murid-murid. Kita lihat pada ayat 1. Dari Bukit Zaitun itulah Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi ke kampung yang di depannya, yaitu Betfage, yang terletak di punggung Bukit Zaitun itu. Sedangkan Betania terletak di kaki Bukit Zaitun. Yesus menyuruh muridnya 2 orang ke sana, supaya di situ mereka akan menjumpai dan mengalami dan mengatakan sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus kepada mereka pada ayat 2 dan ayat 3. Mari kita baca dulu sekali lagi ayat 2 dan ayat 3, kita mulai. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Murid-murid menjumpai, mengalami, dan mengatakan sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini kepada mereka. Pengalaman ini
dialami oleh kedua murid di Betfage. Itu artinya Betfage menjadi satu tempat bersejarah bagi murid-murid ini. Tempat mereka belajar sesuatu. Tempat mereka untuk memahami sesuatu. Yaitu kepatuhan kepada ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah. Yesus ingin supaya melalui pengalaman itu, murid-murid memahami satu hal, bahwa kedatangan Yesus ke Yerusalem bukan atas kehendaknya sendiri, tapi atas ketetapan Bapanya. Bahwa waktu Yesus sudah ditentukan dari atas. Dia harus pergi ke Yerusalem, dan di sana Yesus akan menjumpai, mengalami, dan harus mengatakan atau menjawab sesuai dengan apa yang sudah dikatakan Bapanya kepada mereka. Jadi perintah Yesus ini kepada murid-murid ke Betfage adalah salah satu upaya Tuhan Yesus supaya mereka memahami bahwa Yesus juga disuruh masuk ke Yerusalem adalah oleh karena sudah ditentukan dan ditetapkan Bapanya dari atas. Dari sini kita mendapat pelajaran bahwa ada hal-hal dalam hidup kita ini yang sudah ditentukan dan harus jadi sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus ingin agar kita memahami hal itu. Ketika Yesus datang untuk dibaptis, Yohanes Pembaptis mencegah dan mengatakannya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu." Tapi Yesus menjawab, "Biarlah hal itu terjadi, karena kita harus menggenapkan seluruh kehendak Allah." Di sini diperhadapkan antara kepatutan dengan kehendak Allah. Tidak patut, tapi biarlah itu terjadi, kata Tuhan Yesus. Karena kita harus menggenapi seluruh kehendak Allah. Demikian juga perjalanan Yesus ke Yerusalem adalah untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah seperti yang sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Nabi Zakaria pasal 9 ayat 9 mengatakan, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan perang dan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa." Lalu kemudian Yesaya lebih spesifik menyebutkan dalam Yesaya 53 ayat 5 menubuatkan, "Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Semua ini harus tergenapi. Meskipun murid-murid berontak mengatakan, "Jangan kiranya terjadi demikian. Itu tidak patut." Kembali diperhadapkan di sini antara kepatutan dengan kehendak Allah. Yesus mengajari mereka dengan berbagai cara, termasuk dengan menyuruhnya ke Betfage, supaya mereka memahami bahwa perjalanannya ke Yerusalem adalah untuk menggenapi semua yang tertulis tentang Dia dalam kitab suci. Sudah beberapa kali Yesus mengatakan, mengajarkan hal itu kepada murid-muridnya, dan terakhir ketika mereka dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus katakan dalam Markus 10 ayat 33 sampai 34, katanya begini kepada murid-muridnya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem,
dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Jadi melalui peristiwa Betfage ini, Yesus ingin supaya murid-murid memahami bahwa Allah sudah menentukan waktunya dan jalan-jalannya, menggenapi apa yang dikatakan Mazmur 37 ayat 22. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, dari pengalaman murid di Betfage ini, kita memetik satu pelajaran penting mengenai misteri kehidupan. Saya katakan tadi ada sesuatu atau hal-hal yang tertentu yang sudah ditentukan Allah dari atas, termasuk atas kehidupan kita. Sebelum kita tiba ke suatu tempat yang kita tuju dengan maksud tertentu, sesungguhnya Allah sudah mengetahui apa yang akan kita temui, apa yang akan kita hadapi, dan apa yang akan kita alami di sana. Itu sebabnya maka ada firman Tuhan mengatakan, Tuhan mendahului langkahmu. Amsal 16 ayat 9 mengatakan begini, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Manusia hanya memiliki kuasa sampai batas perencanaan dan pelaksanaan, tapi yang menentukan berhasil tidaknya itu adalah kuasa Tuhan. Dalam hidup kita ini ada 2 faktor yang menjadi penentu. Yang pertama adalah faktor usaha atau perjuangan manusia. Yang kedua adalah faktor Tuhan yang sering kita sebut dengan faktor X. Pernah pengalaman seorang jemaat, sudah 97% rampung proyeknya, tinggal finishing, dan rencana serah terima hari Senin, 3 hari lagi. Hari Minggu terjadi tsunami 2004, hancur semua proyek itu. Pernah juga pengalaman seorang jemaat serangan jantung, jatuh, tidak sadar, dibawa dan masuk ruang ICU rumah sakit. Dalam perhitungan medis dan keluarga, peluang hidupnya hanya 5%. Tiba-tiba dia sadar, lalu dia bertanya, di mana aku sekarang? Ngapain kita di sini? Ayo kita pulang, katanya. Jadi itu adalah satu misteri kehidupan. Bisa dalam perhitungan manusia 99% pasti berhasil. Tapi karena 1% faktor X bisa gagal. Demikian juga sebaliknya. 99% perhitungan pasti gagal. Tapi karena 1% faktor X bisa berhasil. Faktor X inilah yang disebut dengan manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan berhasil tidaknya. Itulah pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari Minggu Palmarum ini. Yang kedua, pada ayat 9b disebutkan di situ, diberkatilah dia yang datang dalam
nama Tuhan. Perjanjian lama menubuatkan, kemudian Injil mengisahkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem adalah untuk menyatakan kerajaannya. Tapi kita perhatikan di sini sesuai dengan nubuatan Zakaria. Dia datang tidak mengendarai kuda dan menenteng senjata. Zakaria 9 ayat 9 mengatakan, dia raja yang adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Mengapa keledai? Bukan kuda. Ini adalah pemutarbalikan dari sifat sosial politik dunia. Adalah sifat dunia. Tentu kitalah di situ, sifat kita ini, dunia ini. Menunjukkan kekuasaan dan kehebatannya dengan menggunakan senjata, dengan kekerasan untuk menaklukkan dan menguasai wilayah-wilayah. Tentu kita semua di bangku kuliah belajar ilmu kewiraan. Ada dalam kewiraan itu namanya falsafah perang. Jika perdamaian tidak bisa dicapai dengan jalan negosiasi, maka jalan terakhir adalah perang. Jadi perang adalah upaya mencapai perdamaian dan pengakuan kekuasaan. Itulah falsafah dunia yang digambarkan dengan raja mengendarai kuda perang. Tapi Tuhan Yesus yang adalah raja di atas segala raja menunjukkan kehebatannya tidak dengan kekerasan, melainkan kelemah lembutan. Sekalipun semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, semua memberontak, dan semua sudah menjadi hamba dosa, tetapi dia tidak mendatangi manusia dengan kuda, dengan pedang, dengan kekerasan, dengan kekejaman, dan dengan kemurkaan, melainkan dengan kasih dan kelemah lembutan. Maka inilah pelajaran yang kedua bagi kita dari teks ini, bahwa Tuhan Maha Kuasa dan hebat, luar biasa, tapi Dia tidak menunjukkan kemahakuasaannya kepada kita dengan pedang dan kekerasan, tapi dengan kelemah lembutan. Supaya kita semua memahami bahwa kemuliaan yang sesungguhnya hanya dapat dilihat di dalam kelemah lembutan, bukan di dalam kemarahan dan kekerasan. Tentu apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus ini memberikan teladan dan pelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi kita, bagi Anda, kita semua yang ingin menunjukkan kehebatan dan kekuasaan kita. Karena kita ini kan orang-orang hebat, orang-orang terhormat, aka anak niraja, aka buru niraja, semua kita jago-jago, semua kita hebat-hebat. Sekarang tunjukkan, mari semua kita berlomba-lomba untuk menunjukkan dan menyatakan kehebatan kita dengan kelemah lembutan. Mengapa? Karena kekerasan
hanya akan membuat kita menjadi kerdil, kecil, tidak dihormati, dan tidak dipandang orang, malah dijauhkan dan disingkirkan orang, meskipun kita memiliki segudang prestasi, memiliki sederetan ruko, armada, dan harta. Kalau kita tunjukkan semua kehebatan kita itu dengan kekerasan, ingin menguasai, menindas orang, tak ada harga kita. Tapi kalau kita tunjukkan kehebatan kita itu dengan kelemah lembutan, dengan kasih, berbagi kasih, maka disitulah kehormatan, kemuliaan kita menjadi timbul dan diberitakan oleh orang. Almarhum ibuku pernah bilang begini, Raja Rajai Raja Addo Poso-posoi. Mamaku sering cakap karo bilangnya, Raja Rajai Rajan nge anae. Semulia-mulianya raja, lebih mulia bayinya. Artinya apa? Kita dihormati dan dimuliakan bukan karena kebesaran, kejagoan, dan kekerasan, tapi karena kelemah lembutan, karena kasih sayang kita, karena kita membawa damai, bukan kekerasan dan permusuhan. Itu yang ditunjukkan Yesus kepada kita dengan kedatangannya ke dunia ini. Dia datang menyatakan kerajaannya bukan dengan menabuh gendang kekerasan dan peperangan, tapi dengan kelemah lembutan. Itu pelajaran kedua. Yang ketiga, ayat 7 sampai 10. Tadi kita sudah lihat dari ayat 7 sampai 10 itu khusus mengenai sambutan dan respon dari orang banyak. Sekarang perhatikan ayat 7. Pada ayat 7 dikisahkan bagaimana murid-murid mempelanai keledai itu. Tidak ada pelana, pengganti pelana, mereka mengalasi keledai itu dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atas keledai itu. Lalu selanjutnya pada ayat-ayat berikut dikisahkan bagaimana respons orang banyak setelah melihat Yesus datang mengendarai keledai. Ada dua macam respons. Yang pertama ayat 8. Orang banyak menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau. Saya rasa tidak sulit kita memahami ya. Pakaian bukan hanya tanda kesopanan. Kalau pakai baju berarti sopan namanya itu. Bukan hanya tanda kesopanan, tapi juga kehormatan dan kebesaran. Jadi menghamparkan pakaian adalah sikap yang menunjukkan penghormatan sekaligus pengakuan bahwa dia yang datang mengendarai keledai itu adalah seorang yang agung, yang layak untuk menerima hormat dan kemuliaan. Jadi itulah cara orang Yahudi dahulu untuk menyambut dan menghormati seorang tokoh yang diidolakan. Kalau tidak ada pakaian, bisa diganti dengan ranting-ranting hijau. Kemudian respon yang kedua, ayat 9 sampai ayat 10. Orang-orang yang berjalan di depan dan yang mengikuti dia dari belakang berseru,
Seruan yang disampaikan adalah, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Seruan yang dicatat oleh Matius 21 ayat 9b agak berbeda. Di sana disebutkan begini, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Lukas 19 ayat 38 menuliskan begini, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Lalu Yohanes 12 ayat 13b mengatakan begini, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Dari keempat Injil, semua seruan itu adalah penyambutan Yesus yang datang sebagai Raja. Tapi ada dua, yaitu Matius dan Markus, langsung menyebutkan identitas kerajaan itu, yaitu kerajaan Daud. Ternyata dalam sejarah kerajaan Israel, kerajaan Daudlah yang paling besar gaungnya, menjadi kenangan sekaligus menjadi impian. Mereka bermimpi supaya ada pemulihan kembali, pemulihan kerajaan Daud. Dan mereka memimpikan itu, siapa gerangan yang akan datang, Mesias, untuk memulihkan kerajaan Daud itu. Ternyata setelah kita selidiki, penggunaan kata raja dan kerajaan oleh orang-orang banyak dalam teks ini bukanlah dalam arti teologi dan bukan dalam arti yang rohani, tapi dalam arti yang politis. Artinya, orang banyak itu berpengharapan besar supaya dia yang mereka sambut di Yerusalem akan bangkit menjadi raja untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi dan kemudian memulihkan kembali atau membangkitkan kembali kerajaan Bapak kita Daud. Itulah sebabnya, itu yang melatar belakangi, maka mereka menyerukan Hosanna, Hosanna. Hosanna bukan kata yang bebas digunakan kepada semua orang. Hosanna adalah yel-yel politik, yel-yel yang khusus diperuntukkan menyambut seorang raja yang datang mengendarai kuda, bukan keledai. Tapi di sini dia yang datang mengendarai keledai, mereka sambut dengan yel-yel Hosana. Artinya, arti Hosana, datanglah kepada kami, bantulah kami. Kami berharap padamu, harapan kami bergantung padamu, masa depan kami ada padamu, lepaskanlah kami. Saya kira kita sudah bisa pahami ya konteksnya. Nah, jadi boleh kita katakan bahwa yel-yel Hosana mereka ini salah alamat, karena seruan mereka bersifat politis, seruan kelepasan dari penjajahan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari tahu, dari seluruh rangkaian peristiwa
khususnya mulai dari dia ditangkap, disiksa, disalibkan, dan mati. Khusus Injil Markus menuliskan bahwa ada seorang Romawi, yakni kepala pasukan yang memimpin eksekusi mati Yesus Kristus, yang terus mengamati Yesus mulai dari penyalipannya. Dia tetap berdiri di depan salib, melihat kepada Yesus Kristus dan melihat bagaimana Yesus mati. Dan akhirnya dia mengaku, sungguh dia ini adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Kesaksian seorang Romawi inilah menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya dia datang untuk membebaskan semua orang dari penindasan dosa dan kejahatan. Bukan hanya Yahudi, tetapi juga Romawi. Bukan hanya kaum awam, tetapi juga militer. Bukan hanya prajurit, tapi juga kepala pasukan. Dalam Bible disebutkan pangkatnya letnan. Tetapi dia melepaskan kita bukan dengan mengendarai kuda, menenteng senjata, mengajak kita berperang dengan kekerasan, melainkan mengendarai keledai, mengajak kita berjuang dengan kelemah lembutan dan kasih setia. Jadi terpujilah Tuhan yang melawat kita tidak dengan kemurkaan karena kedurjanaan dan kejahatan kita, tapi Dia menanggung cela, derita, dan hina untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Seperti kata Yesaya, sebab sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Selamat menyambut Paskah untuk kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga atas kasih dan kemurahan-Mu yang memberikan waktu dan kesempatan yang baik ini kepada kami. Kami bisa bersama-sama bersekutu, mendengarkan sedikit dari perkataan-perkataan-Mu yang kami gali dari kitab suci-Mu. Sedikit yang bisa kami renungkan dari perkataan-perkataan-Mu dari dalam kitab suci ini. Ya Bapa, Engkau kiranya memberkatinya supaya menjadi firman, menjadi kekuatan, menjadi tuntunan dan panduan dalam kehidupan kami. Pandulah hidup kami, bahwa ada hal-hal tertentu dalam kehidupan kami ini yang telah Engkau tentukan. Pandulah kami untuk tidak menunjukkan kehebatan dan kejagoan kami dengan mengandalkan kekerasan, kekejaman, dan kemarahan, tetapi dengan kasih dan kelemah lembutan. Dalam kasih dan kelemah lembutan yang Engkau berikan kepada kami, disitulah kami mendapatkan kemahakuasaan-Mu, sehingga kami setiap hari, setiap waktu mengaku Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang agung, dan Allah yang mulia. Hal itu Engkau ajarkan kepada kami, supaya kami memiliki sikap meniru dan meneladani contoh-contoh yang Engkau buat, supaya kami bisa menunjukkan bahwa kami juga adalah anak-anak-Mu yang kekasih oleh penebusan-Mu. Terima kasih ya Bapa, saat ini adalah saat-saat kami untuk menyambut, merayakan Paskah, di mana kami bisa mengingat, mengenang, dan merenungkan
bagaimana besarnya penderitaan dan pengorbanan-Mu demi untuk keselamatan kami, yang juga memberikan pengajaran kepada kami bahwa pengorbanan-pengorbanan untuk kasih dan kelemah lembutan, untuk membangun dan menyelamatkan, bukanlah pengorbanan yang sia-sia. Bahwa dengan itu kami juga boleh Tuhan ajari dan kuatkan untuk dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami. Tentu manakala ada di antara kami yang memiliki pergumulan-pergumulan dalam semua aspek kehidupan kami, dalam keluarga, perkuliahan, pekerjaan, mencari jodoh, mencari pekerjaan dan lain sebagainya, Tuhan tahu semua apa yang terjadi dan apa yang kami gumuli, apa yang sedang kami hadapi. Ya Bapa, semuanya kami serahkan kepadamu. Tuhan, tolonglah kami, berkatilah kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Mata Acara 13. Menghantar kita untuk mengumpulkan persembahan, saya bacakan firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat 10. Demikian firman-Nya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Mari kita persiapkan dan kumpulkan persembahan kita.
Sekarang marilah kita mendoakan persembahan kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Horas menjazua kita semuanya.